Serat Pararaton. Ada satu kesimpulan yang saya kira perlu didiskusikan kembali, bahwa keruntuhan Mojopahit dengan sengkalan Sirno Ilang Kertani Bumi itu bisa jadi penyebabnya bukan hanya karena Mojopahit. Ada yang berasumsi diserang oleh Demak, saya kira tidak sepenuhnya benar itu, ya. Tetapi bisa jadi karena peristiwa-peristiwa alam. Di antaranya adalah gempa dan juga ada tsunami. Anda baca nanti di Serat Pararaton itu disebutkan ada namanya banyu pindah. Banyu pindah itu banyu pindah itu berpindah. Ada gerakan yang berubah melawan arus, itu tsunami. Ya, biasanya air itu ke laut, ini ke darat. Itu namanya banyu pindah. Dan di situ ada informasi tahun-tahunnya juga. Sayangnya ketika pengeboran di Sidoarjo itu, orang tidak mau melihat masa lalu. Maka kalau orang-orang tua di Sidoarjo itu bisa masih cerita. Saya belum lama ketemu Pak Muzaki. Ketika saya ditanya, Pak, Mas Islah risetnya apa? Saya cerita ini aja. Itu saya yang terlambat sampai hari. Kalau 2 tahun yang lalu itu menarik untuk melawannya. Siapa? Patrick Group. Iya, ini buktinya gitu loh maksudnya. Ya sudah, saya juga nggak tahu begitu. Kira-kira tertarik. Nah, problemnya itu kalau kita mau membaca naskah-naskah tadi yang saya sebutkan itu, kalau kita tidak tahu ruang batin orang Jawa itu repot. Misalnya, orang Jawa itu pertama-tama dia selalu punya konsep tentang Sangkan Paraning Dumadi. Nanti bisa dibaca di beberapa teks. Kita harus tahu itu. Ya. Yang kedua, orang-orang Jawa itu selalu atau sering lah ya, tidak bisa, tadi saya sebutkan, hidupnya tidak bisa dilepaskan oleh hubungan antar manusia dengan alam dan dengan Tuhan. Yang ketiga, ya, kadangkala dia menggunakan sengkalan atau mitos, ya, digunakan untuk menyampaikan informasi. Misalnya di Jawa hidup, ojo nggih kena lawang rapayu rabi-rabi. Itu logika modern Barat gak bisa memahami itu. Logika biner kan, tidak boleh duduk di tengah pintu, itu premis mayornya, mayornya tidak laku nikah. Itu gak ada hubungannya kan? Jadi gak ada, orang Jawa bukan begitu cara berpikirnya. Cara berpikirnya apa? Dia ingin menyampaikan, maksudnya apa? Kalau kerja itu yang tuntas. Itu maksudnya. Lah orang Jawa sudah kehilangan Jawa nggak bisa memahami juga sekarang. Sama juga prinsip mangan orang mangan yang kumpul. Nah itu biasanya begini dulu, cawe itu serasa kuliah dulu, SCG cukup. Ya, yang penting mangan yang kumpul. Nah, itu paling tuh ya sumur, dapur, kasur. Nah, itu orang Jawa yang nggak paham Jawa juga menurut saya. Padahal sebetulnya mangan orang mangan kumpul. Pahami, mangan itu artinya dia dalam kondisi survive. Orang mangan itu artinya dia tidak ada yang dimakan, artinya kondisi belum survive, artinya ya lagi susah. Kumpul, artinya apa? Dalam kondisi apapun orang Jawa punya solidaritas sosial. Maksudnya begitu. Kekancan yang penting. Maka prinsip harmoni sedulur itu dijaga betul oleh orang Jawa. Gitu. Maka bahasanya kan halus. Monggo jenengan mawon. Ya, sekarang ya ketinggalan zaman kan. Itu maksudnya itu loh sebetulnya itu fungsi nilainya yang ingin disampaikan. Jadi selalu ada makna yang diberikan di dalam simbol-simbol itu. Terus menggunakan petong, ya, ono monco 5 dan monco 4 dan seterusnya itu nanti terlalu rumit. Sudah saya lanjutkan saja. Terus orang Jawa itu tidak bisa lepas selamatan sedekah, sedikit-sedikit sudah. Ya. Anaknya lahir sedekah, anaknya mati ya sedekah, anaknya mau ujian sedekah, iya dong? Ya. Itu kalau prinsip orang modern sekarang rugi. Ya, untungnya apa? Untuk uang kok keluar terus. Orang Jawa kan bukan itu yang dipikirkan. Rugi untung itu bukan hanya persoalan kapital material, gitu loh. Ini Anda bayar nggak ke sini? Gratis ya? Gratis. Enak sekali. Itu ini orang Jawa begini nih. Betul loh. Iya. Ikramut duyuf. Tamu. Dilandai. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Maka sering-sering di sini aja.
panjang. Ojo garingan. Ini sederhana loh gitu. Kita seringkali mengukur sesuatu yang begitu itu. Maka ketemu lama nggak ketemu. Oh itu kalau orang Jawa Timur mak musuh-musuh juga. Ya tuh, orang tahu ketok, kacau ya. Itu karena dekat gitu loh ya. Jangan dipahami. Itu kalau orang Jogja, iki candi, kacau. Itu keras gitu. Jiwa tejo. Itu. Nah ini harus dipahami pola-pola. Ya ini persoalan kesadaran tadi yang saya sebut sebagai manusia Jawa. Terus orang Jawa itu juga punya prinsip ini yang di Mangkunegoro 1 itu ada Mulat Sarino, ada Andarbeni, ya, ada Angkrukebi. Saya kira relevan itu. Mangkunegoro 1 itu punya prinsip Mulat Sarino Ambrosowani. Jadi orang yang selalu introspeksi diri. Terus Andarbeni itu selalu punya istilahnya merasa memiliki. Angkrukebi itu selalu membela. Ini cocok. Problem NKRI sekarang itu persoalan 3 itu. Sebetulnya kalau kita mau kembali ke Mangkunegoro 1 selesai itu. Kita ini tidak punya sikap introspeksi diri, ya, tidak punya sikap Andarbeni, ya, apalagi Angkrukebi. Ya sudah, bubar. Itu sudah diajarkan pada abad 18 oleh Mangkunegoro. Ya. Oke. Nah kita bisa lihat ini saya masuk ke teks itu. Ya, itu dalam bapak di situ ditulis. Ya kalau dibaca Jawa ini orang paham, baca bawahnya itu. Nirbuto itu bumi, kalau wong pajang gede, lungo tilar, ya ada kata tilar, negoro, ya bisa dilihat dong, ya. Di situ ada kata Mataram, ya, ada Buto Tunggal, ya. Apa artinya? Itu rekaman tentang peristiwa orang-orang Pajang yang ketika itu meninggalkan tanah tempat di mana dia berada, mengungsi ke Giriliman di Mataram. Mereka pindah ke daerah Karto. Dugaan-dugaan dari teks ini sebetulnya pernah terjadi peristiwa tsunami. Peristiwa. Lah orang Jawa itu kan struktur metrumnya kan dengan simbol-simbol. Aku nikah, kalau sampai nikah kan aku seneng kowe tak rapi gelem ya. Sekarang kan begitu. Ya kalau orang Jawa dulu nggak gitu. Ya sekarang agak romantis kayak Dilan lah. Gitu kan? Iya. Maka orang-orang Jawa dengan tambahan kekarane wong akrami tutu pondok tutu tonyo. Nah, enak itu loh. Nah, sekarang nggak ada orang merayu begitu kan. Ya. Selalu dengan metro-metro semacam klasik. Nah, yang pertama yang ingin saya tunjukkan di dalam serat-serat atau tulisan-tulisan manuskrip kuno itu ada apa yang saya sebut dengan narasi sejarah. Jadi peristiwa alam itu dinarasikan secara historis, ya, tidak simbolik. Ya, itu misalnya, semoga ada di sini ya, saya tulis. Oke, nah di Pararaton itu ada lengkap dengan sekalan-sekalannya. Ya. Ada semua sekalan. Itu tahunnya sudah saya alih ke angka-angka. Itu menunjukkan pernah terjadi peristiwa-peristiwa. Misalnya itu yang terakhir, ada rekaman peristiwa tentang Pak Gunung Anyar. Jadi ada gunung baru, ya, ada banyu pindah. Itu sebetulnya pernah terjadi peristiwa alam yang dahsyat. Kenapa bisa terjadi begitu? Ketika kayak di Porong Sidoarjo itu terjadi laut baru sekarang, danau besar. Itu mungkin 50 tahun nggak akan pernah berhenti itu. Bisa dipastikan. Bisa dibaca di Pararaton saya kira itu rekaman itu. Maka ya saya punya asumsi kenapa kerajaan Demak itu ketika Majapahit runtuh dia tidak bikin kerajaan di pedalaman tapi pindah di pesisir utara. Saya punya asumsi ya mungkin ya saya belum menemukan dokumen. Para wali dulu mungkin ya mencari wangsit, istikharah kira-kira begitu. Oh jangan kan mendirikan kerajaan, bikin pondok, bikin rumah aja istikharah, cocok ora madhep kan gitu kan? Ya gitu. Itu orang Jawa selalu begitu untuk mencari ketepatan presisi itu. Dipilihlah di daerah Demak. Ya, Bumain sing di Banyu ini saya ambil Banyu juga di Demak. Ya. Iya, Demak itu di situ. Kenapa di sana?
menjauhi pusat peristiwa alam, gempa dan tsunami. Saya punya asumsi begitu. Bergeser dari itu. Kenapa? Karena pernah sebagaimana yang direkam di Paraton itu, pernah terjadi peristiwa yang luar biasa. Ada gunung anyar, ada banyu pindah dan seterusnya. Bukti-bukti geologis saya kira bisa ditemukan itu. Ya. Yang kedua, peristiwa alam gempa itu dinarasikan dalam bentuk primbon. Nah ini yang repot, dikaitkan dengan dimensi waktu. Yang ono gempa bumi dino Ahad esok, ya kan? Nanti terus gitu. Iki ngalamat jelas. Ono wong loro, sapi mati, gitu. Penguasa Ciloko, nah, gitu. Jangan dibaca secara tekstual begitu itu, karena dia akan menyampaikan nilai lewat simbol itu. Yang menarik yang saya temukan di manuskrip di Jawa itu selalu ada doa dan selamatan. Itu tidak ada di Aceh. Di Aceh itu takbir gempa itu ya udah nek dino Senin isu ikui ngalamatnya begini, intibari begini, tapi nggak ada doanya, nggak ada selamatan. Nek di Jawa ada, nah ini yang sangat bikin unik ini. Jadi dugaan saya orang Jawa itu suka selamatan, semua suka doa, udah itu. Gitu. Dan doanya macam-macam. Ada doa kuno, ada doa bumi. Doa bumi itu meminta keselamatan karena peristiwa alam. Ada tolak bala, ada doa selamat. Bikin aja istilah doa-doa sendiri oleh orang Jawa. Ada tagnya sendiri. Ya, bikin tag sendiri itu. Nanti kalau ada di situ tak kasih. Lihat. Itu. Jadi sangat kreatif. Ya, sangat kreatif. Dan tidak ada satupun kata yang saya temukan bahwa gempa bumi itu bencana. Luar biasa. Jadi peristiwa alam itu bukan bencana, tidak ada kata bencana. Tapi hanya diberi tafsir tadi itu, kemudian sedekah dan berdoa. Ini konsep dalam bentuk primbon. Tetapi dalam bentuk sejarah tadi dijelaskan, oke, dalam konteks sejarahnya tanggal berapa peristiwa apa gitu. Dan kemudian ada proses di mana orang menjauhi dari pusat gempa. Ini artinya kan mereka sudah punya kemampuan untuk mitigasi bencana, gitu loh. Dan saya kira ini yang perlu dikembangkan, ditafsirkan ulang di dalam konteks sekarang. Ya. Tentu saya akan memberikan makna lain ya, makna baru maksud saya ketika kita ngomong soal sedekah dengan tolak bala dan seterusnya itu. Artinya apa kalau dalam konteks sekarang? Ya kita tetap berdoa iya, selamatan iya. Artinya kalau pas ada peristiwa alam kemudian ada orang yang jadi bencana karena akibat peristiwa itu, Anda harus ikut membantu. Ya. Doa itu ke atas, sedekah ke samping dong. Nah, itu maksudnya itu ada solidaritas sosial. Biar apa? Biar selamat. Selamat bukan hanya diri kita sendiri, selamat bukan hanya persoalan spiritual, tapi selamat dalam hal sosial. Gitu. Ini orang Jawa. Saya orang Jawa sendiri juga tahu juga sekarang. Maka kesimpulan saya kira gempa bumi itu bagi orang Jawa itu sebagai kesadaran sangkan paraning dumati, maka dia selalu akan sabar dan akan selalu syukur. Gempa bumi tidak akan bisa pernah ditolak, dihentikan, sama seperti waktu. Ya, nggak ada yang bisa menghentikan waktu. Kalau waktu sudah dihentikan, ya kiamat. Gitu. Dan orang Jawa punya kesadaran semacam